Kita ambil satu contoh. Ada orang kaya, terkaya di dunia. Dulu dia miskin, tapi terkaya di dunia. Kayanya adalah satu korupsi. Korupsi dari manusia yang nyata dan fakta, dari ajaran dia. Kata kasarnya, dukun. Dukun yang nyata, dukun yang fakta. Dukun itu bongkar jasad. Racun itu adalah satu air jasad sendiri. Air yang membaca, sudah tahu itu Ka'bah, batu. Sama seperti kita, masuk dalam rumah, kamar kosong, kita isi kayu garu, 3, kita isi panci-panci, sama. Lalu kita jahit kainnya, sama. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Saya kebenaran nama saya. Nama saya adalah Muhammad Isrono, tapi nama saya adalah suatu amin yang nyata dan fakta. Saya lemparlah Al-Quran itu, saya bakarlah Al-Quran itu. Kenapa? Ibu saya pertama sakit, habis itu bisa jalan. Semua teman saya bisa jalan, saya obati. Kenapa? Kekuatan. Saya tidak pernah baca bacaan. Saya tidak pernah nampak dengan orang yang baca-baca, tidak. Saya sembunyi, malu saya. Karena hidup malu itu akan turun derajat kita dari Yang Maha Agung. Karena kita mencari kebenaran. Kamu pikir saya senang kamu bacakan selawat itu? Tidak. Saya bilang tetaplah saya. Dari kepala saya risikonya. Apabila saya membela salah satu agama, hancurlah diri saya. Bukan kalian yang hancur. Bukan kita untuk masukkan Islam. Bukan kita masukkan Hindu. Bukan kita masukkan Buddha. Bukan kita masukkan Kristen. Bukan kita masukkan Katolik. Bukan kita masukkan kontum, ilmu yang biasa, ilmu yang tahu Maha Agung aja. Tapi kita punya ibu kandung sendiri. Manusia tidak sempurna kalau tidak mengenal jasadnya. Jasadnya memang dikembalikan ke bumi. Asalnya kita makan hewan, kita makan tumbuh-tumbuhan, kita minum air yang nyata, tapi kita berterima kasih. Disitulah mata kita yang dilihati seperti hewan ada cahaya. Aku tahu, aku bisa melihat di malam hari, bukan siang hari. Aku adalah hewan. Dan aku pun tahu di dalam diri manusia itu apa makanannya, akulah perempuannya. Tapi aku beri kamu sarinya, tapi aku berikan sari itu kepada istrimu. Istrimu cuma satu, istrimu bisa memilah, itu maksudnya. Apabila kamu hidup sendiri, tidak sempurnalah dirimu kalau tidak mengenal. Apabila kamu mengenal, sempurnalah dirimu, selamatlah dirimu di alam semesta ini. Walaupun kamu memuji saya tetap tidak mau. Karena setiap ujian itu salah. Kamu bisa ketemu saya asal diri saya teman, diri saya biasa. Kalau yang tua saya hormatin, kalau yang muda saya anggap teman saya. Kalau yang tua saya anggap ibu saya, kalau yang tua lagi saya anggap bapak saya. Tiada ilmu di dalam diri. Jabatan hanya sementara, umur panjang. Apabila umur panjang, kita mencari menjadikan mudah diri kita, bukan diri kita tua. Kita mengakal ini, akal kita isi akal itu dengan penuh, isi dengan program yang bagus, isi akal itu dengan jalan yang tepat. Bagaimana kita mengisi suatu HP ini, banyak alatnya. Bagaimana orang bisa menggerakkan robot, karena ada alatnya. Alatnya adalah satu komponen dia sendiri, otaknya, sensornya. Itulah pesensor kita. Pesensor kita ini kecil. Pesensor kita kitip alam. Alam itu kita ibaratnya napas kita, makan hidup kita karena hewan dan tumbuhan. Apabila dia menyatukan diri kita, suatu saat diwakili sama nabi yang sempurna dalam diri kamu, baru kamu bisa diangkat jadi nabi yang sempurna. Bukan nabi yang penuh nafsu dan gairah. Bukan nabi yang penuh nafsu dengan pembualan akhlakmu. Seolah-olah kamu suci padahal kamu mendustakan orang. Seolah-olah kamu kenal dengan malaikat padahal kamu mendustakan. Bentuknya malaikat bagaimana, bentuknya nabi bagaimana.
Makanya stop. Makanya saya katakan stop. Stop itu artinya kamu belajar. Jangan satu orang menggigit, banyak datanglah. Itulah namanya lebah. Satu orang bisa mati ribuan orang, lebih daripada narkoba. Jasad orang tidak utuh, uang orang habis. Itulah haknya orang. Apabila saya besarkan Islam, kiamat dunia dari atas. Kalau buah rusak, berulat, artinya tidak ada hasilnya, potong pohonnya. Kalau masam, biarkanlah dia jatuh sendiri. Suatu saat dia tumbuh akar manis. Begitu juga manusia. Kalau dia mati, dia angkatlah sama anaknya yang hidup dan nyata. Alam semesta menciptakan hanya satu kali. Yang hiduplah yang membantunya. Bukan kita mengangkat jasad. Betul. Masuk ke dalam bumi yang nyata. Dia akan terang. Terang itu di mana? Rohnya masih sama diri kita. Ibu dan ayah sama kita. Ada tempat tampungannya. Bukan rumah, bukan pohon, bukan awan. Jadi dalam diri kita. Sementara 14 hari. Sama timbulnya bulan 14 hari. Ingat, kalau mau sempurna, tiada puja-pujaan, pujalah ayah kandungmu sendiri dan ibu kandungmu sendiri. Barulah kamu bisa ketemu saya.